Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ananda George, Prabu Siliwangi, ingin mengajak kepada seluruh warga Banten dan sekitarnya untuk mendukung Ratu Ageng Rekawati menjadi Banten 1 atau gubernur di Banten. Sukses untuk Ratu Ageng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ada kegiatan kita ini perayaan Isra Miraj yang digelar oleh Polda Banten juga dengan para pengguru besar ya tua di tanah Banten. Saya Raden Arya Bandinda, Deputi Panglima Komando Satuan Jalak Banten Nusantara. Menjaga negara dan agama budaya Nusantara. Amin, amin, amin. Saya mau semua Jalak Banten seperti itu. Dan yang tahu ilmu itu Abah Sepuh, yang megang ilmu itu Abah Sepuh. Kenapa saya bicara itu? Karena saya ngikutin beliau itu dari tahun 96. Jadi tahu betul. Bahasanya Abah Sepuh punya duit 1 miliar, satu hari bisa habis dia betul. Bisa hari itu nggak punya seperak kaca juga, di dompet tengah ada. Awal itu Abah Sepuh kemarin. Acara kemarin berapa? Pertama bikin amplop 5.000 habis. Bikin lagi. Hampir 2.000 itu apa bikin lagi. Habis berapa? 1,4 hemat. Ya maaf, dengan saya berbaik saya kau dia. Kita juga sama-sama menuju apa? Sudah. Kenapa? Kalau sudah Abah Sepuh ridho, insya Allah. Karena ada bahasa apa-apa. Apa nggak mau masuk surga sendirian? Atau apa nggak mau masuk surga hanya dengan anak siapa? Tapi abang mau masuk surga bersama-sama orang apa? Di mana saja berada. Itu merupakan jaminan dari Abah Sepuh. Dan Abah Sepuh itu punya lisensi. Kenapa? Musim kamil. Apa itu musim kamil? Saya pernah, kan dulu saya sering Kalimantan Timur. Saya ngobrol di sana sama dia usianya waktu itu saya baru berapa puluh tahun, baru 50 tahun. Dia udah 60. Dia ngobrol, dia bahas tentang agama. Cuman saya dengerin, ini orang kayaknya ini dari apa? Tapi tiba-tiba mentok dia, tak berhenti. Saya bilang, Pak, bentar, iya kenapa? Kok nggak dilanjut? Dia, karena saya baru sampai sini. Ke guru saya menghilang, entah kemana, nggak tahu sampai hari ini. Saya cari-cari yang ini. Saya tanya, Bapak masih ingat dengan katakanlah postur tubuh atau bagaimana? Bukan ingat lagi, karena lama saya belajar sama beliau. Itu di Kalimantan Kutai. Halo. Cirinya gimana? Jadi mau dikit. Ini abang banget sebenarnya. Itu saya bilang sama, saya juga punya guru seperti itu. Tapi saya udah saya terusin putar. Ini yang saya cari nih sambungannya nih. Nggak ada saya. Kemudian di HP saya itu saya tuh Abah Sepuh. Saya guru saya ini. Oh, ini dia. Ini guru saya dulu nih. Di Kalimantan Timur. Akhirnya minta alamat ya, saya kasih alamat waktu di Serang. Datang. Nangis di depan Abah, di pangkuan Abah, nangis dia. Ya Allah, Abah ada di sini. Bener-bener tuh muridnya. Kalau kita berpikir, Abah ini apa di sana? Iya, benar. Dan di beberapa tempat, saya pernah kejadian seperti itu, sama nih. Ternyata apa juga. Jadi betul Abah ini, ya memang bukan manusia biasa. Biasanya ngikutin Abah kan 96. Kemana-mana saya diajak-ajak terus. Jadi tahu gitu. Kalau bahasa Abah ini susah dimengerti bahasanya. Kadang-kadang ini, tapi mana nggak tahu. Tapi kalau yang sudah mengikuti jejak lama dengan Abah, insya Allah paham benar. Saya bilang tadi, saya yang tahu itu cuma tempat Abah,
cuma ketemu ngobrol-ngobrol biasa. Apa mau diajak bercanda sampai pagi pun bercanda aja dia, Bang. Bener, ketawa aja dia, Bang. Terserah. Lu maunya apa? Gue ikutin. Gak apa tuh. Tapi kalau serius, diam. Bang, saya ingin menanyakan dan sekalian belajar supaya kita ini semua selamat di akhirat. Kan itu tujuan hidup ini. Bukan cara di dunia. Apa itu? Datang. Apa itu teman-teman? Apa yang kami harus lakukan sehingga betul-betul di jalan Banten ini mendarah daging di dalam diri kami. Oh, luar biasa. Ya maaf, saya aja di sini udah gak kenal bukannya ini ya. Sehari ngasih makan orang tuh lebih dari 30 orang. Kerja enggak, dagang enggak, usaha enggak, ngapa-ngapain ya. Tapi dengan izin Allah semuanya doa dari orang tua, ada makan. Iya, pada makan semua tentu. Anak saya sarjana, bahkan yang sudah besar-besar sarjana semua anak saya. Lagi kerja saya padahal di perusahaan di kualitas tidak. Jabatan saya supervisor baru diangkat berapa bulan aja. Suruh berhenti sama apa? Berhenti kamu. Waduh. Saya tuh nggak tengok gaji saya udah gede, jabatan udah enak saya. Tinggal tunjuk-tunjuk doang nggak kerja apa. Berhenti. Tapi saya yakin berhenti langsung mau mana ya? Saya bisa berani alhamdulillah. Gimana caranya kita bisa membahagiakan hati? Kan itu bos. Ya. Dengan apa? Dengan apa saja misalnya. Dengan ucapan kah? Dengan perbuatan kah? Dengan apa misalnya? Oh, dari rumah nih lagi musim rambutan. Oh, gua rambutan lah. Asalnya gitu kan. Oh, lagi musim petai, bawa petai lah. Bukan untuk abang kok. Abang makan apa sih? Tapi itu merupakan adalah apa sih? Rasa cinta kita, mahabbah kita terhadap orang tua, terhadap guru kita. Abah tanya tentang di Aceh, tahu semua dia. Tahu Pak, udah cerita dia tahu semua. Maka yang Abah samakan ucapkan tadi, demi Allah nyata kok yang dibilang. Sama, saya nggak ada kerjaan. Kamu bukan takut dengan itu tuh lengkap kamu semua. Ya benar. Fakta, cuma saya bukan ngomong ya. Jadi anak saya juga udah sarjana semua. Nggak pernah saya takut. Ya benar, nggak ada. Iya memang Pak, ya saya yang ngalamin. Hebat ya. Saya bilang, jangan cuma apa diajak bercanda. Boleh nggak apa baru datang gitu. Bercanda apa biasa kan. Tapi begitu kurikulum 15 menit, masukin letak. Ada itunya ya, IC-nya ya Pak ya? Iya, biar keluar IC-nya apa tuh. Jadi kita silaturahminya itu sangat tinggi. Ketemu Abah aja sudah beruntung kita dapat barokahnya dan beliau. Apalagi dapat ilmunya. Kapan? Karena Abah juga punya sarana. Nanti insya Allah Pak ya, saya sampaikan. Saya tanya langsung. Ya. Apa tuh? Dia bertanya, tanya sama apa kan? Ya enggak kan perlu ditanya. Oh iya. Kan mungkin mengucapkan sama Abah ini kan mungkin orang banyak nggak enak lah, minder lah, ya ngomong masukkan lah, yang ngomong aja dari hati kita apa yang kita ngomongin. Makanya saya setiap ketemu Jangan banyak orang lebih. nggak mau, justru banyak orang lebih bagus banyak orang. Banyak orang biar tahu semua. Nah inilah PJBN. Nah jadi kita udah dapat ilmu dunianya, gimana caranya kita memasukkannya mau ke akhirat. Iyalah, walaupun gawirnya ya. Makanya apa tadi katakan orang tadi, bagaimana supaya Prabu Siliwangi bisa bedah raga kesana kemari ya kan? Iya. Ada di Abah Sepuh itu semua. Bah, ya alasan bah. Ya? Hadiahnya Abah ya. Di Godot Suci. Ini orang kayu kabua di Garut. Oh iya, enggak, ya. Asbeh. Asbeh. Satu dulu ya. Di Godot Suci, Prabu Kian Santang. Bener banget. Kan? Dibalik sama Allah semalam saya kasih tasbih sama engkong. Ini dikasih tasbih lah. Kabua itu kan? Udah ya? Iya, kabua. Kayu kabua. Godot Suci. Terus gitu. Itu yang tadi ceritain itu benerannya itu. Di Prabu Kian Santang itu. Iya. Ya, Gimana caranya? Temukan dengan sejati syahadat dulu. Apa itu mana syahadat?
nanti dibuka sama Abah, tapi nggak bisa langsung dibuka begitu. Dari dasar dulu kita yang saya katakan tadi. Kenapa? Tanpa itu tidak akan ketemu yang namanya negara kita. Kenapa? Karena harus betul-betul bahasa kasar mah. Kalau kata bahasa mah dari kulit kita, daging kita, darah kita, urat kita, tulang kita, sum-sum kita, napas kita, semua itu kepada Allah. Sejati syahadat. Makanya semar-mar apa sakti mana kita. Kenapa? Punya pusaka jamus lain kali pusaka. Artinya sejati syahadat. Baru itu namanya sejati manusia. Baru dinilai sama Allah adalah manusia, makhluk yang paling sempurna. Kita jujur kita manusia. Entah kita bungau, nama kita tahu. Kenapa? Yang kita lihat pantat Deplon masih lirik-lirik baik. Malahan Pak Usman lagi kadang sama isi, tapi ngeliat yang baik dulu tetep aja miring kan? Jujur Pak Usman. Siapa? Ya. Tidak banget. Punten ibu ya nih Bu. Gurunya itu, Pak. Lempar mak. Ada piring tuh mak depan mak. Itu. Nanti pas pulang ke rumah rak piring ancurin ya. Gimana kalau suruh tirakat sama Abah? Waduh. Saya pernah di Pulau Dua Bos Sumatera Kembal mendengar tempat. Saya pernah kali. Nggak pakai apa-apa, cuma pakai celana pendek segini saya. Kalau segini duduk nggak pakai alas di atas karangan. Di pinggir pantai tempat tebing. Saya datengin macan, saya ngelari. Iya, saya di mana? Saya datangin siluman juga ngelari. Itu macan beneran, bukan jangan bohong, Ustaz. Bukan macan jadi, bukan beneran. Sama Abah mah jauh cuma saya tinggal. Larinya apa sih? Begitu datangin Kelomang saya kabur Pak Ustaz saya. Kelomang teh. Kita Kelomang sih putar. Kelomang udah baru teh ya. Saya lari ke pos apa? Pos itu polisi hutanan tuh. Kan ada pojok tinggi tuh. Lari saya ke sana. Saya lagi ini kok suara apa di gemuruh kan. Astagfirullahaladzim. Kalau ngomong tuh nggak ada yang segini, bosan. Kata tuh udah gede. Ribuan. Lari saya ngacir ucap kacir. Apa nanya? Bunuhan siang. Kalau ngomong, siapa kalau ngomong main lompat? Kalau ngomong kira-kira. Bener, saya cuma nggak digilat sama harimau tuh, pas saya. Tapi saya diem. Siluman datang, pada datang semua kelihatan jelas. Nggak lari saya. Kalau ngomong saya lari. Kenapa? Saya naik ke atas itu, saya ngambil kerang yang segini nih, kerang apa? Karak. Saya coba itu dimakan sama kerang, hancur. Waduh, gimana kalau kulit keluar? Sedangkan saya buat Pak Usman. Tapi dengan seketika Kelomang itu hilang. Duduknya aja Pak, ini duduk di atas karang di tengah pakai asap Pak. Dari jam 11 malam sampai jam 3. Di depan kita ini nih, ini kobakan ini dulunya tempat apa itu kan kota. Yang nimbun itu dibunuh di situ semua sama Belanda. Iya, dibunuh di situ semua, dibunuh sekarang sama orang. Saya duduk depan itu dari jam 11 malam sampai dia selesai pulang sama Abah nunggu saya 4 malam. Ini menurut sih. Tapi kadang-kadang anehnya apa ya? Di tengah hutan, tengah pulau, 2 jam naik speedboat aja, mau makan ada nasi padang panas. Kapan belinya? Makan dulu. Saya diam tuh. Tengah hutan begini. Ini begitu dibuka masih panas banget. Nasinya panas sama. Dasar orang tua. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ketika ketemu untuk menambah ilmu kita, agama ya, dan itu udah kalau di abad itu dan satu cuma tadi kata Pak Usman tadi
situ adalah harus terdapat kesabaran dan mengerjakan sesuatu yang paling ikhlas. Insya Allah. Alhamdulillah Pak, karena kita kan dari Aceh sana merantau. Tapi kan kalau saya ngomong aku udah saksikan istri. Apa kata istri? Udah bang, jangan zikir sholat aja, anak butuh makan. Nih saksi, bener Mah ya? Saya cuma bilang gini aja, insya Allah nanti datang. Demi Allah, nggak selamat nih saya bawa motor ya. Nih, datang satu mobil beras semuanya, bener Mah? Nah dari situ kejadian nggak ada, cuma sholat, marbot, mandiin orang meninggal. Kan nggak mungkin kita mandiin orang, ya Allah ada orang meninggal udah dapat, nggak ada. Dukun Enggak lah. Ya orang datang minta air putih, ya keyakinan kamu sama Allah aja. Saya cuma bisa ngedoain. beras datang dikasih ya Pak, cuma Nggak tahu. doang. Datang ya, mungkin ada orang. Kasih langsung. Nah, pokoknya saya ngomong apa? Ini rokok kan baru gini. Ya anak, aduh, setahun nggak sekolah, 2 tahun nggak sekolah, anak bayi 6 bulan yang bontot sekarang. Ya cuman ada orang yang niat kalau saya berhasil pada hari itu juga nggak makan. Kami masih sering nggak makan awalnya, nggak makan juga kami sering bersedekah. Tanya ini istri. Tapi karena Allah memang betul yang saya bilang, kalau kita mah untung aja nama saya nggak diganti Usman Ali Sabar. Itu udah dibilang, udah nama musola ini kita bikin aja namanya Musola Al Kausar Ali. Nggak usah ini mah musola Usman Kapak dari siapa? dari Pangkal. Oh gitu. Karena dalam seni budaya. Tapi yang benar Abah katakan itu, ya saya akui sekarang benar. Saya nggak punya rumah, sekarang udah punya rumah. Saya nggak punya TV udah saya bagiin lagi ke orang. Saya nggak punya kendaraan, istilahnya motor. Jangan sepeda. Sekarang alhamdulillah komplit, rumah ada, semua ada. Sedih. Ada tentu ya. Jadi Enggak. Kan istilahnya gini ya. Apa butuh kita cari mobil? Enggak, Allah udah nentukan rezeki mobilnya udah ada buat saya. Tinggal kapan harinya aja kita nunggu kesabaran itu. Kalau untuk kredit ini ya besok juga bisa. Cuma kan saya bertanggung jawab. Mau dikasih Nggak mau saya. tanya dulu ya. Dia mau kasih. Saya kan diundang sama anggota DPD RI. Ini udah kendaraan kamu, pengawal gaji kamu. Saya mah nggak bisa semudah itu. Saya izin dulu Kak. Izin saya pergi ke Abah. Bah, saya gini-gini. Jangan kata Abah. Ya sampai sekarang. Saya ikutin aja kata Abah. Jangan ya jangan. Si Baru Roji. Iya. Jangan. Nah, udah bolak balik. Bener nggak Mak ya? Sherlock rumah ini semua. Nah kalau saya nggak punya akhlak, udah saya datangin dong diam-diam. Maka kan kalau kenapa saya tuh diundang ke sono, diundang ke sana, kan saya harus izin dulu ke Abah. Kalau ini alhamdulillah kan pas acara dekat. Saya mau umpamanya tepat Abu ya Mawahib udah Abah Usman kapan main ke sini? Cuma saya izin dulu ke Abah. Karena kenapa? Itu orang kiai-kiai semua itu kan saya dikenalinnya di PJBN. Yang membimbing PJBN ini siapa? Harus izin ke dia. Itu yang saya jaga sampai sekarang. Maka takut saya mau kemana-mana takut. Iya. Kalau udah bilang, Bah izin Bah ya, saya mau gini, entah hari apa. Oh ya udah silakan. Nah baru saya siap. Itu yang saya, karena itu didikan untuk buat saya sama anak-anak saya didik begitu. Insya Allah alhamdulillah kita sukses. Sekarang malah anak saya mendukung. Kawin lagi. Ya. Nah, sekarang ini Abah ya. Ini kan cuman yang anak keluarga. Ini anak saya. Ya, saya bawa acara kemarin. Anak saya berpendidikan loh. Yang gede semua. Pak, Bapak mau dimakamkan di mana kalau Bapak nanti nggak ada umur? Apakah di perumahan? Apa di tempat Abah? Oh nggak bisa nak, Bapak harus di sini. Kenapa? Orang tua udah sepuh jauh-jauh datang ke rumah, sampai nangis loh. Menghadirin acara kita menyuruh adik saya kawin jauh-jauh. Jangan dibikin malu Pak. Insya Allah itu orang tua yang benar-benar memperhatikan Bapak. Bukan saya mau diriain, jaga nama baik. Ya maka saya mah patuh aja. Nah, jadi kenapa? Cuman ya merasa kita dekat sama Abah itu yang saya ngomong berat. Apalagi siap nampil terlalu emosi, nangis saya itu takut sombong saya Bah. Takut saya gini Bah, bukan mau cari muka, enggak. Kiai ulama saya di Aceh dan saya kirim ini foto Abah. Kamu dekatin itu orang tua, buktinya nyata kok.
Semua udah saya foto begini tuh yang di Mangku udah saya kirim, ini orang-orang bagus semua. Udah saya kirim ke Aceh. Foto saya masih ada. Udah bahas semuanya, ini mah orang-orang benar semua. Enggak, udah. Izin dulu lah. Kan itu kan dipanjangin. Ini Pak, ini perguruan Kuala iya. Tuh. Al Singkiri. Panglima Gam. Jadi ya benar yang Abah bilang tadi, jangan pernah takut dengan rezeki. Karena kita Allah udah menjanjikan, mau nggak kamu hidup di dunia ini, rezekimu segini, umurmu segini, ini siap nggak? Siap, udah. Hidup lagi tinggal kita nikmatin aja. Iya. Kalau udah ada perjanjian, jangan kamu minta. Sama anak ditanya mau makamin di mana, jawabnya di mana? Saya tetap di perumahan Daun. Daun ya. Iya, kenapa? Kalau nanti di sana Harta warisannya apa gitu? Nah, takutnya bukan warisan mah nggak punya semua. Cepet-cepet Nggak punya. Kalau di sana kasihan anak saya jauh. Itu ada pertanyaan yang ya anak saya sampai sebegitunya nanya di muka suaminya, Bapak kalau nggak ada umur, ya mudah-mudahan saya terus, kami juga nggak mau. Nah, katanya gitu. Bapak mau dimakamkan di mana? Anak ngomongnya begitu. Di pusat sana, di rumah Abah sana, apa di Daun? Kalau di rumah Abah sana biar saya ngomong. Anak saya kan gede ya, sarjana bisa tuh coba sebegitunya anak saya. Iya nak, Bapak mah di Daun aja. Udah, ikutin aja ajarannya. Percaya Bapak, Bang, yakin Bapak, Allah tuh gak akan mematiin Bapak dalam segi budaya dulu. Sebelum saya dialahin, rekomen debus. Nah, saya nggak ada takut-takutnya. Tapi yang benar yang dibilang Abah, karena saksi saya pengalamannya, memang benar. Yang paling berat cobaan saya cuma satu, perempuan. Tapi alhamdulillah, Abah udah ngelarang. Bahagiakan istrimu, insya Allah. Tuh, cobaan saya memang saya akuin ada istri. Kalau nggak makan cukup, nggak punya TV cukup, ini cukup, ya benar istri saya paling sabar. Bapak tanya, katanya, kamu kan sini berapa? Satu, Bang. Salah itu. Harusnya 3 dong. Janganlah, Pak. Kalau 1 tuh Iswan. Iswan. Kalau istri 3. Tri kan 3. Iya. Oh, itu mah bahasa. Hampir seperti jantung ya. Ya. Tapi yang Abah cerita itu semua benar. Yang di hutan makan apa udah kami jalan. Tetap makan kita di hutan mah. Lu nggak ada perut tetap makan. 6 bulan saya ngaji tetap makan. Ada istri lu. Nasi. Tapi caranya apa? Kamu tahu baru mau minum kamu korek dulu lubang ini kalau kamu minum pusara saya korek jadi sumur ini dibutuhin itu airnya kuning baju kamu putih begini juga nggak kuning tadi anak tapi ya benar setuju saya yang dia kata orangnya nanti tinggal saya nanya ke Abah mau dibawa kemana kami ini apakah kami takut nanti mau gara-gara kami jadi ada permasalahan nanti akhiratnya. Tapi kalau saya udah lillahi ta'ala lah, yang saya bilang nggak pernah takut dari BJBN. Karena sebelum saya memperkenalkan abah-abah semua yang di sini, saya perkenalkan ke orang tua saya dulu. Setelah orang tua saya, bukannya saya mau cuci kaki abah sepuh itu sampai ini saya cium, itu ada amanah dari sana. Kalau orang tua yang benar-benar mencintaimu bakal datang. Yang benar-benar dia menilai kamu. Ini fakta tuh. Abah juga udah ke rumah saya. Iya Abah udah waktu acara anak Pernah saya nih Abah sekarang Abu Yama Wahid bisa ke rumah saya kan aneh. Ada kan janganlah merasa bangga malu yang ada malu maka itu saya berubah akhlaknya sama Abah. Selama saya kenal sama di PJPN ini belajar saya 90% galaknya kurang. Nah, galaknya kurang, jadinya kurang. Kalau salah saya terus salahin.
Salah aja Pak. Kan dicoba Pak. Coba contohnya. Coba contohnya. Ujian coba, coba. Kurasa kalau seorang perantau kemari, dengar ya, seorang perantau ke Tangerang ini, Coba janda. tanpa kita cuma baju 4 potong. Coba. Kalau istri saya nggak sabar, mungkin udah pulang. Saya izin ke mertua, Pak, anak istrinya sabar. Cuman saya survei dulu lokasinya di sana. Udah itu dikumpulilah kali 4. Kamu di Kalimantan, di Pulau Jawa atau di Malaysia. Saya maunya ke Kalimantan karena Kalimantan ke depannya itu akan lebih maju. Saya bilang, kamu coba di Jawa aja dah, Kalimantan nanti udah entah kapan aja. Sampailah saya ke sini. Nanti kamu ketemu orang tua gini. Sebelumnya udah di ngomongin. Cuman kan melatih kesabaran. Coba. Nih kalau nggak percaya, pergi ke SMK Baitul Hakam. Ijazah anak saya belum saya ambil. Dia ada duit, tapi bisa lulus. Masya Allah. Ini di Tangerang. Coba ijazah. Yang nomor 1 nggak ada juga nembus, nggak bisa nembus ijazah. Anak saya nomor 1 boleh dibiayai dari sekolah. Peringkat 10 kota Tangerang akuntansi. Saya ngajarinnya pada ngobot, Pak, hebatkan sekolah sabar anak kan batu kan nggak bisa kita tunjukkan di sana nih. Mabok sama kali jelas. Iya. Maka saya bilang ngapain? Asbab. Ya kan saya yang tahu. Karena kalau udah mencintai seorang marbot itu, istilah mencintai yang begini, kita nggak usah takut dengan risiko. Sebenarnya kalau saya ngaji Allah itu sebenarnya Allah itu paling marah. Ya bahaya. Allah itu paling marah kalau kita minta rezeki, berarti kamu nggak yakin sama. Cuman kamu berdoa tolong dibukakan pintu rezeki kamu. Kalau rezekinya ada di atas, turunkan di bumi mereka. Iya. Dari jauh dekat. Ini mah rezeki yang dicari Allah, rezeki cewek itu mah nggak ada. Nanti tua itu Ya maaf lah, saya yang Abah bilang itu ya ke hati saya Pak. Karena apa yang diungkapin Abah itu apa yang dilihat nyata dengan diri kami. Sekarang saya alhamdulillah Pak. Sukses ya. Rumah udah punya, tinggal bontot nanti wisuda. Ya dari mana? Pedebus. Ya amat enak bisa luka iya. Pedebus mah iya. Emang ada duitnya. main debus yang murah di mana? Di Jogja. Tapi kan Abah kan ada doa. Apabila kita mengangkat seni dan budaya leluhur nenek moyang kita, itu di mana melindungi kita, memberi keselamatan kita. Di malaikat dulu. Ya karena coba ya. Angka itu ya. Satu sendiri. Nah, kadang-kadang kan orang nanya, kiai itu saya Abah Usman ini jangan difotoin begini, nanti malaikat nggak datang. Alhamdulillah saya panjang umur, saya bilang. Nggak mungkin datang malaikat mau menjadi kau ya kan ada foto-foto. Ini kan mengingat itu jangan masuk sama kamu. Enak foto-foto Abah, Abuya, semua kan kiai banyak di rumah saya. Emang ada pasti. Ya, aku kan fotonya di hati. Kalah dari gitu kalah udah. Aduh, tapi kan ini kalian kita kayak gini kan ngaji. Yang di foto yang di bawah aja kasur itu ada Pak. Ya. Oh, itu mah lain. Syariat ya. Orang kaget. Tapi jujur Pak ya, selama saya Iya dulu kalau Kak Gondrong yang megang. selama saya dititipi amanah sama Abah Sepuh, sama ama Hirup eta mah Pak. ujungnya itu uang simpan yang bisa hidup. Pocong duduk. Ya, iya. Ya, sama Abah juga nyampe. Dia dipegang hal ini. Apa? Dipegang sama ini pocongnya. Masih pakai itu amanah saya loh. Bener punya. Dipegang sama Aki. Alhamdulillah. Ya Aki yang pegang Buya pocong.
dipegang. Jujur aja. Saya telepon abah. Saya nggak punya duit. Itu fakta yang saya pakai. Eta pako, eta tolong patu pako nak. Patung kocok. Datang orang ngasih duit sama saya 10 juta. Kasih bayar uang kuliah ke depan abah saya. Habis saya bagi-bagi Cut ya. abang ngasih 1,5 juta. Lebih dari situ pengeluaran saya. Saya bilang sama anggota saya itu yang saya bawa ini